berasal dari negara Jepang, di mana kita bisa melihat di situ bahwa perempuan digambarkan dalam, mungkin dapat saya gambarkan dengan 3 kata: kasih sayang, penghargaan atau harga diri, dan kemandirian, tapi dibalut dengan sangat lembut dalam balutan tata krama dan sopan santun yang sangat menciri khaskan budaya Jepang. Tapi juga diwarnai dengan beberapa humor yang cukup menarik juga bagi teman-teman yang telah menyaksikan kemarin malam. Kemudian ada juga film yang bertajuk Tanah Mama yang bercerita bagaimana perjuangan perempuan Papua yang memang masih hidup di tengah kehidupan yang masih tradisional seperti itu. Dan pada malam hari ini kita menyaksikan satu film pertama yang bertajuk Yang di Atas Bantal yang menampilkan Christine Hakim sebagai Asih, perjuangan beliau untuk dapat memperjuangkan anak asuhnya seperti itu. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai perempuan, karena berbicara mengenai perempuan masih menjadi suatu topik yang menarik. Menarik bukan dalam artian segala sesuatunya hype atau membahayakan, tapi masih ada sesuatu yang perlu diperhatikan mengenai perempuan itu sendiri. Kita sudah sangat beruntung di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Sri Hartamimba, merupakan dosen Universitas Udayana. Dan sebelum kita akan bertanya langsung kepada Ibu Mimba, izinkan saya memperkenalkan Ibu Mimba terlebih dahulu dengan membacakan profil singkat beliau. Bernama lengkap Ibu Sri Hartamimba, PhD, MSc, SA, AK, dilahirkan pada Malang pada bulan Mei 1973, dan Ibu Mimba sekarang adalah seorang dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Udayana. Dan untuk organisasi yang beliau pegang saat ini, diantaranya sebagai Commissioner of Indonesian Broadcasting Commission of the Province, Head of International Business Study Network, UNED Germany, dan yang aktif sampai sekarang adalah Director of Center for International Programs Udayana University. Dan beliau juga kerap tampil dalam berbagai konferensi internasional, diantaranya Asia Pacific Management Accounting Association pada tahun 2015, Asia Pacific Conference on Accounting and Finance pada tahun 2015, Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference pada tahun 2013, dan Asian Academic Accounting Association Conference pada tahun 2011. Berbicara mengenai pengalaman beliau dalam hubungan keluarga beliau mungkin sudah sangat banyak, sehingga Ibu bisa hadir di sini untuk dapat berbagi dengan kita, Ibu, mengenai bagaimana sih perempuan itu seharusnya melihat sosok ibu yang sukses seperti sekarang ini. Mungkin hal yang pertama yang saya tanyakan, dalam profil singkat beliau ini saya belum bacakan semua, tapi di sini tergambar bahwa Ibu sangat aktif dalam berbagai organisasi dan tampil dalam konferensi internasional seperti itu. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana Ibu memandang diri Ibu sebagai sosok yang sekarang sudah berhasil dan sukses? Sudut pandang Ibu sendiri melihat diri Ibu sendiri sebagai sosok perempuan. Terima kasih ya. Sebelumnya saya yang merasa beruntung gitu ya, karena bisa ada di tengah-tengah generasi muda yang masih sangat care tentang apa yang harus dilakukan sebagai generasi muda. Dan di sini saya tidak hanya melihat mahasiswi, tapi juga mahasiswa. Ya. Dan ini adalah salah satu acara yang ini hari Minggu gitu ya, yang saya tadi saya bilang sangat jarang saya menerima undangan hari Minggu kecuali dari mahasiswa, gitu. Kecuali dari mahasiswa. Ya, itu yang saya approve maksudnya. Kalau yang lain yang apalagi organisasi bisnis saya bilang maaf, tapi kalau ini mahasiswa saya pasti kalau tidak ada halangan saya sampaikan juga ke panitia. Oke, itu top priority di agenda saya. Nah, sebenarnya saya grogi juga ini biasanya kan saya nanya-nanya mahasiswa ya kalau ujian skripsi nih, kalau ujian tesis nih. Sekarang saya ditanya-tanya ya. Nanti bisa dinilai ini saya dapat nilai berapa, lulus nggak ujiannya gitu ya. Kalau melihat dari pertanyaan tadi itu levelnya sangat berat gitu ya. Jadi memandang diri sendiri itu sesuatu yang sangat susah adik-adik. Jadi saya melihat, oke lah kalau orang lain memandang saya sudah sukses, gitu, terima kasih. Tapi
saya memandang diri saya sekarang adalah perempuan yang masih menghadapi tantangan. Tentu tantangan saya sekarang tidak sama dengan tantangan misalnya di zaman Ibu Radin Ajeng Kartini yang menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang atau Door Duisternis Konflik gitu ya kalau bahasa Belandanya. Zaman dulu masih memperjuangkan kesetaraan gender. Kalau saya sekarang memperjuangkan di batin saya sendiri ini keseimbangan antara peran yang harus saya hadapi di kampus atau sebagai profesional dan juga peran yang harus saya hadapi di rumah. Jadi saya memandang apalagi di Bali ya, mungkin adik-adik sudah sangat paham semua, tidak hanya di rumah tapi juga kita kalau menyapa beraya ya ada urusan itu. Jadi 3 beban yang harus saya manage, saya seimbangkan. Sebagai individu, saya tentu merasa beruntung. Saya punya teamwork, gitu ya. Saya merasa teamwork yang memungkinkan saya untuk bisa berkesempatan mencari gelar PhD ke luar negeri, gitu ya. Mungkin karena saya juga senior saya hadapi sangat susah ke luar negeri, pesanan, menyambut raya dan sebagainya, gitu ya. Saya memandang diri saya sendiri. Saya menghadapi challenge untuk menyeimbangkan itu. Jadi saya sekarang sedang berjuang mencapai keseimbangan antara peran domestik dan non-domestik. Itu jadi singkatnya seperti itu. Nanti mungkin bisa dieksplor jadi supaya nggak bosan ya. Tadi habis film yang menarik sekarang cuma lihat satu orang aja nih. Gitu kan tadi kan lihat banyak orang yang cantik, sekarang lihat saya aja nih. Oke, silakan. Tapi cukup worth it juga Bu, mengenai pengalaman Ibu yang mungkin bisa Ibu bagi dengan pengalaman Ibu mengenyam pendidikan di Belanda seperti itu. Upaya Ibu untuk kemudian dapat menyeimbangkan peran sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pelajar juga. Karena tadi sebelum kita masuk dalam ruang ini saya sempat berdiskusi dengan Ibu secara personal. Beliau menceritakan bagaimana perjuangan ketika pada saat itu menurut program dokter di Belanda dalam keadaan hamil dengan perjuangan kemandiriannya. Mungkin Ibu bisa sharing sama kita pengalaman apa, kemudian perspektif baru apa yang kemudian Ibu dapatkan sebagai sosok perempuan yang memang bertahan sendiri. Iya. Jadi saya memang dapat tugas belajar ke Belanda. Jadi ceritanya waktu itu saya dapat tugas balance study ke Bali 3 bulan, kemudian saya dikasih oleh-oleh sama suami gitu ya, oleh-olehnya seumur hidup. Gitu ya. Jadi saya dapat anak ketiga. Jadi situ saya concern, saya ingin melanjutkan itu, walaupun berdokter saya ada hak untuk melanjutkan, tapi saya tidak. Saya waktu itu tetap concern. Saya yakin di situ kalau ada keinginan, jadi yang di sini pasti ada jalan. Tapi itu kan saya sudah anak ketiga. Kalau sekarang saya berhadapan dengan para generasi muda, kalau saya sarankan memang sekarang mengenyam pendidikan dulu, kemudian kemudian ke jenjang berikutnya. Karena sekarang tidak seperti zaman saya dulu ya, zaman susah S1 lama, S2 2 tahun. Kalau sekarang S2 ada percepatan, malah sekarang ini ada bocoran. Jadi saya sampaikan nantinya nih S2 akan ada program lanjut di S3. Jadi dikasih kesempatan kalau saudara S2, saudara mau profesional, jadi profesional atau mau jadi akademisi. Karena kalau menjadi akademisi dari S2 ke S3 itu langsung. Sehingga ada beberapa hal yang bisa dilinkkan, misalnya proposal dan sebagainya. Jadi total masa studi itu lebih cepat. Seperti saya dulu 33 tahun, saya baru S3. Di sini saya bilang, masih muda. Masih muda Pak, saya masih merasa muda. Saya dulu sama Pak Dekan. Karena di situ saya kuliah dengan orang yang umurnya 23 tahun. S3, jadi dia mulainya umur 23 tahun, 30 tahun itu sudah profesor, 27 tahun, 23 sudah profesor, seperti itu. Jadi di sini saya memang melihat bahwa kita harus komit. Jadi kalau kita merasa mampu, kita pasti dan kita yakin mampu, kita pasti bisa. Tapi tentu kita tidak hanya cukup punya keyakinan, saya pasti bisa, tapi ada effort atau usaha yang memang harus benar-benar kita tunjukkan. Dan yang paling utama menurut saya adalah manajemen waktu. Karena dulu saya di situ di Belanda tidak ada babysitter, tentu seperti di Indonesia 24 jam, ya siap menemani, siap bikin susu, tidak ini. Saya sendiri, kalaupun kemudian saya dapat
orang yang membantu saya untuk masuk anak hanya 5 jam dalam 4 hari. Sisanya saya sendiri dan saya ambil program S3 yang tentu tidak main-main gitu ya. Jadi dengan tugasnya yang banyak, kemudian persyaratan internasional, conference yang harus diikuti, berapa internasional publikasi, itu benar-benar menuntut manajemen waktu. Dan saya yakin adik-adik sekarang apalagi sudah ikut kegiatan kemahasiswaan, aktif di kegiatan sosial lainnya, saya kira itu adalah starting point yang sangat bagus untuk belajar memanage waktu. Itu aja. Jadi bukan berarti nanti kalau gitu saya nanti sudah tua aja baru ini, tidak berarti. Maksudnya waktu itu saya soalnya umur 28 saya baru berkesempatan tamat S2. Kalau sekarang kan bisa lebih cepat. Itu maksudnya ya. Oke, jadi kita juga dapat belajar dari pengalaman yang telah dibagikan oleh Ibu Mbak bahwa menjadi perempuan dengan berupaya untuk menamatkan pendidikan seperti itu bukan hanya sekedar mendapatkan gelar atau status untuk belajar di luar negeri, tapi bagaimana perjuangannya juga untuk menyeimbangkan peran itu ya. Terlebih pada saat ibu telah menjadi seorang ibu dan memiliki 2 anak, kemudian hamil di luar negeri seperti itu. Ya, maaf, hamil di luar negeri. Iya. Dan yang sangat berat waktu itu adalah berpisah dengan anak saya yang umur yang paling kecil waktu itu umurnya 5 tahun. Jadi tapi sangat bersyukur dengan adanya internet dan kecanggihan teknologi, tentu saya masih terus bisa berkomunikasi lewat telepon dan internet. Walaupun anak saya menyangka saya kerjanya di airport gitu, karena ketika saya Skype dengan anak saya nanya, ketika yang umur 5 tahun waktu itu saya tanya, ibu kerja apa Bu di airport? Kok lama sekali? Karena ketemu terakhir di airport. Jadi anak saya nggak ngerti saya jadi pokoknya ketemu terakhir di airport, ibunya pergi, setelah itu pulang lagi. Tapi sekali lagi saya adalah salah satu yang beruntung gitu ya, punya teamwork seperti saya bilang. Tanpa mungkin orang tua saya yang support, mertua yang support, suami juga, kemudian anak saya yakinkan ibu pergi jauh, adik juga, gitu. Jadi tidak semua orang seberuntung saya. Tapi saya ingatkan ke adik-adik semua, sangat penting untuk merasa beruntung. Feeling to be lucky itu sangat penting. Jadi seperti misalnya, saya nggak beruntung lah, saya gini. Jadi harus istilahnya adalah kita mengapresiasi apa yang sudah kita terima, kita jalani. Jadi sekarang tentu saya punya masih banyak hal lain yang tidak bisa saya raih karena peran saya juga tidak hanya sebagai wanita karir, tapi juga sebagai seorang ibu. Tapi itu ya, jadi speednya kalau kita di sini kalau nyetir itu tidak bisa langsung gigi 5. Ada banyak hal yang disenangkan. Saya merasa sangat beruntung, saya punya anak-anak yang sehat, mereka sekolah yang rajin, gitu. Jadi saya merasa beruntung. Jadi tidak saya marah, teman saya anaknya ranking 1, kok nggak ranking 1 sih anak saya? Tidak. Jadi seperti itu ya, merasa beruntung. Jadi adik-adik juga harus merasa beruntung dan merasa bisa. Nah, rasa beruntung ada di sini karena bisa menikmati film-film yang sangat memberi nikah gitu ya. Sangat beruntung bisa menjadi mahasiswa S1 yang nantinya diharapkan setelah tamat bisa melanjutkan ke S2 atau nanti menjadi profesional. Gitu ya, merasa beruntung sangat utama. Karena dengan itu akan merasa bahagia. Betul, setuju. Jadi kita harus bersyukur dengan ibu ya. Dan untuk rasa syukur juga dapat sharing dengan ibu. Dan kalau kita dengar tadi seperti pemaparan yang diberikan oleh Ibu Mimba dengan pengalamannya, menggambarkan bahwa ibu ini memang sangat memprioritaskan juga pendidikan. Bahkan ibu tidak ragu untuk menerima program dokter itu pada saat di Belanda itu pada awal itu sudah hamil. Belum hamil loh, tapi sudah punya anak 2. Oke. Dan pada akhirnya memutuskan untuk tetap menerima pendidikan di luar negeri itu. Kalau ibu bisa berpesan dan memberikan motivasi mungkin buat teman-teman yang waktu luangnya masih banyak, yang masih memiliki kesempatan yang sangat luas, usianya masih sangat muda, sebagai sosok perempuan juga yang kedudukannya juga harus dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Seberapa penting pendidikan itu hingga pada akhirnya membuat ibu juga bisa survive
dan sesukses sekarang. Jadi pertanyaannya juga kelas berat semua. Jadi seberapa penting pendidikan? Tentu jawaban saya adalah sangat penting untuk membuat kita lebih wise, lebih bijaksana. Gitu ya. Jadi saya mungkin tidak panjang lebar apa bla 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 bla. Itu jawaban singkat saya. Tentu kita kembali lagi ke yang tadi, kalau saya ditanya tadi posisi saya sebagai perempuan bagaimana menyeimbangkan, kita harus ada beberapa yang harus kita korbankan gitu ya. Jadi misalnya saya suka nyanyi sampai sekarang, saya cita-citanya ingin rekaman seperti itu. Cita-cita individu saya ingin juga belajar main piano yang belum kesampaian gitu ya. Seperti itu tuh ada hal-hal individu yang itu harus kita lihat. Karena sekarang saya ada anak, saya ada suami dan yang lain-lain. Seperti itu, ya. Mungkin nanti bisa diingat lagi. Satu poin bahwa ibu memanfaatkan juga pendidikan yang ibu dapatkan untuk menjadi sosok yang lebih bijaksana gitu. Saya berharap begitu. Iya, dan melihat profil singkat ibu juga ibu membawahi beberapa organisasi. Menggambarkan bahwa ibu sendiri juga cukup terampil untuk dapat menempatkan diri ibu di tengah masyarakat sebagai sosok perempuan sehingga mendapatkan kepercayaan menjadi seorang pemimpin di berbagai organisasi. Mungkin juga menjadi impian atau keinginan dari teman-teman khususnya perempuan untuk dapat dipercaya, dapat memimpin sekian banyak orang di tengah posisinya sebagai perempuan yang dapat didengarkan, dapat diperhitungkan seperti itu. Mungkin ada tips dari ibu, bagaimana sih ibu bisa menempatkan diri dengan baik, kemudian dapat dipilih menjadi pemimpin seperti itu? Tipsnya mungkin dimulai dari yang sudah adik-adik lakukan, good starting point itu. Jadi intinya tidak hanya belajar ya. Kalau dulu saya waktu itu kena 75%, sekarang adik-adik kena 80% ya. Di fakultas lain kena berapa? Untuk yang misalnya untuk ikut ujian minimum berapa banyak dari MC? 75 ya? Oke, kalau di ekonomi bulan 80, nah ini mungkin masih banyak kesempatan. Jadi saya juga sewaktu adik-adik bukan tipe yang belajar, ada tapi juga ikut kegiatan karena sudah belajar starting point-nya sudah manajemen waktu. Setelah itu kita harus punya keseimbangan, gitu ya. Keseimbangan antara banyak hal seperti yang tadi kita sampaikan sudah, tapi di sini keseimbangan kapan kita fleksibel terhadap waktu, kapan kita harus strict terhadap waktu. Kapan juga kita fleksibel, toleran terhadap teamwork kita di kampus, kapan kita juga harus strict, gitu ya, karena sebagai wanita sangat banyak tantangannya, gitu ya. Dan tadi saya juga ujung-ujung tidak langsung misalnya sebagai Direktur Center for International Programs, saya mulai membawahi dari bawah, betul-betul mulai dari bawah, kemudian dipercaya sebagai head dari program kerjasama budayanya dengan salah satu institusi di Jerman, gitu ya, merintis dari awal. Kemudian di UNUD juga, jadi kalau adik-adik tahu di bekas Fakultas Sastra dulu, sekarang ada Center for International Programs Area yang dulu sekian belas tahun tidak dihuni, tidak digunakan properly, sekarang sudah menjadi ya setidaknya dari sisi ini enak lah untuk dipandang mata. Kemudian di sana kita punya setahun sekitar 1 semester, jadi setahun kita punya sekitar 1.200 yang di sana. Mahasiswa asing yang nanti adik-adik kalau mau datang bisa berinteraksi di sana. Jadi menyeimbangkan dan meraih kepercayaan. Dan jangan sekali-sekali kalau kita dikasih kerjaan, kita tanya dulu, apa dong benefitnya ke kita? Saya mungkin bukan tipe yang begitu. Jadi kita kerjakan masih apa yang kita bisa. Percayalah, jangan sampai, aduh ini nggak ada honornya berapa, ini nggak ada honor. Tidak, saya harus profesional, saya harus ada honor. Tidak semua kegiatan kalau saudara menyatakan atau adik-adik profesional tidak berarti setiap ini harus dibayar payment per hour. Tidak. Ada halnya kita harus benar-benar berdedikasi, ya. Yakinlah dengan sendirinya rezeki itu akan datang. Saya sudah sering mengalami itu. Saya sekian kali juga ini tidak dibayar, gitu ya. Tapi sekian kali juga hal-hal yang sedikit kita lakukan tapi dihargai sangat tinggi. Dan mendapat seperti tadi, mungkin saya keluar negeri beberapa kali, sekian kali ya, bukan karena saya kaya, tapi saya merasa kaya karena saya ada network apa yang sponsor keluar. Jadi saya merasa kaya, sekarang saya dapat tambah network lagi ya adik-adik di sini. Seperti itu aja.
dari saya mungkin nanti ya ini kalau biasanya nanti kalau saya dikasih, saya orang yang tipe yang sedang ngobrol, jadi nanti itu mungkin lebih ini bisa lebih detail lagi nanti di kantor sekalian promosi ya, karena UNUD sekarang punya Center for International Programs yang belum semua mahasiswa tahu. Kita ada 2 divisi, International Office dan Quality Assurance. Jadi kalau dulu zaman saya nyari-nyari di mana ada info beasiswa, siapa yang bisa bantu saya. Tapi sekarang saya yang nyari-nyari mahasiswa yang mau keluar negeri. Ini dunia emang kebalik. Ini ada beasiswa deh, keluar negeri deh. Karena tadi di Dewi nanya, kalau kita mau keluar negeri, apa yang harus saya prepare? Kita prepare Bu sebagai mahasiswa. Jawaban saya mental. Kagak enggak surat ini enggak. Surat sudah kita yang approve. Yang mental yang perlu dipersiapkan. Mental untuk berjuang, untuk yakin kita bisa jadi orang yang sukses suatu saat. Gitu. Ya. Mungkin setelah kita bisa karena kita juga ada voucher untuk penanya terpilih. Sudah terpikirkan mungkin mau bertanya apa dengan Ibu Nimba yang sudah melalui ke luar negeri dengan conference, ikut berkontribusi memberikan suaranya. Atau mungkin sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, jadi berbicara tentang international program juga yang Ibu kelola seperti itu. Ibu kan telah mengikuti sekian banyak international conference, berada dalam lingkungan internasional, pasti juga menemukan sosok perempuan juga dari negara lain. Kita tidak bisa menutup mata perempuan pada tahun-tahun sebelumnya pun memang sudah berkontribusi memberikan suara dalam rumusan bahkan sekaliber untuk rumusan United Nations. Itu berarti perempuan sudah bisa didengarkan seperti itu. Kalau di era globalisasi sekarang dengan eranya kebebasan berekspresi, kita sebagai sosok perempuan, mungkin juga laki-laki yang seharusnya bisa memanfaatkan momentum ini. Dorongan apa yang ingin Ibu berikan? Kita sebagai perempuan memanfaatkan era globalisasi dan kebebasan berekspresi ini untuk menyuarakan pemikiran kita seperti itu. Ya. Kalau saya melihat adik-adik di sini, adik-adik mahasiswa dan adik-adik mahasiswi di sini adalah kesempatan yang bagus karena kita bisa berkolaborasi. Dari sisi gender, kalau kita ada riset, ada satu sisi tetap ada perbedaan gitu ya. Yang female dan male, kadang male yang ini lebih menonjol, female yang ini kurang. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi, jadi teamwork itu hasilnya akan sangat luar biasa. Bagi adik-adik mahasiswi gitu ya, di sini kalau kita sekarang sudah tidak perlu lagi memperjuangkan kesetaraan gender, saya harapkan nantinya kan sekarang menjadi mahasiswa, nanti terus ke depan akan juga statusnya naik. Jadi seorang ibu, wanita karir harusnya lebih bisa wise, menyeimbangkan gitu ya. Jadi tidak saya karir, tapi juga lebih bisa dikenal karir keluarga apa nih porsinya. Walaupun mungkin tidak bisa 50-50 persis, tapi setidaknya kalau bisa 48, 52 dan sebagainya, jadi lebih seimbang. Jadi di sini lebih wise, jadi tidak misuse, menyalahgunakan. Terus saya kan berkarir, terus kamu yang ini. Kalau di kita belum ada istilah papa lady ya. Maksudnya hari di mana suami yang memang in charge untuk take care satu hari itu full. Tapi karena di sini kita ada mbah, nenek, peka, dadong yang siap. Kalau ada nangis sedikit, langsung diambilin. Kalau kita, mungkin teman-teman di luar tidak seperti itu. Dia tidak ada kakek, nenek, mertua, jadi tidak ada seperti itu yang mereka. Jadi harus benar hari ini saya, kamu hari ini dengan suami. Jadi ada kalau misalnya papa lady, kalau di Swedia ada papa lady, kalau di negara lain ada istilah-istilah lain yang setidaknya mirip, yang artinya hari itu si suami yang in charge untuk take care anak. Ada seperti itu. Tapi jadi dituntut dari adik-adik mahasiswa yang sekarang ini jangan sampai contohnya di Bali nih, saya speaking bilang itu kita masih misalnya kalau anak tuh dia nggak apa-apa bangun siang, jangan masak, jangan nyetrika, jangan nyuci. Nantinya ke depannya dari sisi itu saya harap juga kita karena support bisa masak juga. Bukan berarti, nah sekarang kita udah lihat chef yang meal itu justru lebih
sama-sama bisa melakukan hal berdua yang nanti tentu kita tidak kompet. Kita nanti suatu saat jadi tim partner, tidak kompet, tidak berkompetisi, tapi kita justru saling melengkapi. Saya pernah mengalami satu-satunya negara mungkin yang belum saya kunjungi tempat Washington. Kebetulan ada adik ipar saya, tapi saya harus menolak untuk pergi ke sana tugas karena masih bisa menolak, masih bisa didelegasikan. Pada saat yang sama, saya harus ada anak sakit dan suami lagi di Australia. Seperti itu, jadi saya harus ikut. Padahal kalau bisa, waduh saya harus ke sana dong. Tapi ternyata menurut saya, jadi suami sampai kaget kenapa nggak diambil untuk keluar ke Washington, bisa lihat sekalian saya punya adik ipar. Saya bilang enggak, lain kali karena anak saya dulu lagi lagi tidak begitu sehat seperti itu. Jadi ya, jadi tidak kompet. Oh saya harus ke sini, saya harus ke sini, tapi kita teamwork lah nanti. Yang mahasiswa juga nanti kita semua nanti akan teamwork dengan sekarang masih pacar, jadi calon istri, nanti jadi calon ibu kalau sudah married, seperti itu teamwork, gitu ya. Iya, mungkin sudah ada yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah apa sih sebetulnya pendidikan itu? Apakah pendidikan itu dalam tanda kutip hanya bisa didapatkan di bangku kuliah atau seperti apa? Soalnya para mahasiswa biasanya cenderung berpikir bahwasanya pendidikan itu adalah di tempat di mana seorang dosen atau seorang guru mengajar kepada kita sebuah mata kuliah atau sebuah mata pelajaran. Tetapi ketika di luar, mereka berpikir bahwasanya saya tidak belajar. Apakah saya juga berpikir bahwasanya apa yang kita dapatkan di bangku kuliah itu seberapa besar bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi mungkin Ibu bisa mengasihkan clue sebetulnya pendidikan itu apa dan di mana bisa didapatkan. Terima kasih. Dewi dari FISIP. Ibu, mungkin karena sekarang diskusinya bertemakan perempuan dalam sinema, saya sangat mengapresiasi sekali film-film yang telah ditampilkan dari kemarin yang menyiratkan tentang emansipasi wanita dan bagaimana wanita itu menginginkan sebuah kebebasan jiwa. Saya bukan seorang anti ataupun pro emansipasi wanita ataupun tentang feminisme seperti itu. Tapi sempat terlintas dalam benak saya, beberapa budayawan juga mengatakan bahwa ketika sebagai perempuan kita menuntut emansipasi wanita dan kebebasan jiwa mungkin seperti itu, kita secara sadar mengiyakan bahwa kita sedang berada dalam penindasan. Bahkan salah satu seniman juga Bu Cok Sawitri sempat menyampaikan kepada saya juga sama seperti itu. Lalu apakah film-film seperti ini, film-film yang menyiratkan tentang emansipasi wanita seperti itu malah memaksa kaum perempuan untuk secara sadar bahwa kita sedang dalam penindasan? Padahal menurut saya, pribadi bisa nanti dikoreksi mungkin Ibu, penindasan-penindasan yang ditampilkan dalam film seperti itu memang sebuah penderitaan manusia yang dialami oleh pria ataupun wanita. Jadi ya, bagaimana Bu? Apakah film-film ini memiliki potensi untuk membuat memiskinkan mental seperti itu? Dan bagaimana cara supaya perempuan-perempuan yang menonton itu tidak malah merasa memiskinkan mental? Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin apa istilahnya mendengar tanggapan dari Ibu ya mengenai gini. Seringkali sampai saat ini saya mendengar ada orang-orang bilang itu kayak gini dia. Ngapain sih kuliah di dia apalagi perempuan, utamanya kan gitu. Toh nanti ujung-ujungnya juga di dapur masak kayak gitu. Itu satu. Terus yang berikutnya saya memberi contoh kasus yang ada saat ini yang kebetulan saya juga tahu gitu. Ini dia udah lulusan udah sarjana lah. Habis itu
dia nikah, cewek ini nikah dan udah berkeluarga, udah ada anak. Dia dipaksa suami untuk udahlah kamu ini cewek gitu loh, kamu urusin rumah tangga aja, kamu fokus sama anak gitu, biar aku yang kerja. Suaminya begitu. Cuman pada kenyataannya suaminya sendiri juga meskipun dia udah sarjana, tapi sampai saat ini istilahnya dalam urusan pekerjaan dia masih bingung gitu. Dan untungnya si cewek itu anak tunggal, jadi istilahnya masih inilah orang tua gitu. Ya itulah. Tapi dan suaminya sendiri setelah dengan PD-nya ngomong seperti itu, tapi kenyataannya belum bisa mencukupi ingin dengan tanggapan Ibu tentang kasus yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali, banyak pertanyaan yang saya bilang pertanyaan kelas berat semua gitu ya. Mungkin saya tidak ingin satu-satu karena beberapa ini terkait gitu ya, dan juga durasi, karena saya juga tidak ingin mengganggu terlalu lama waktu adik-adik untuk ke film berikutnya sesuai waktu yang sudah disampaikan. Oke, tadi mungkin saya menanggapi dari pertanyaan yang Dewi dan yang juga nanti, ya sebenarnya saya melihat semuanya ini terkait gitu ya. Kalau dari sisi kita sebagai penonton, kita melihat apakah hal-hal yang disajikan ini sebagai pemiskinan dan justru membuat kita istilahnya keder gitu ya, sebagai wanita atau bagaimana gitu ya. Nah, sini saya melihat ada ketika kita nonton, saya bukan ahli film, tapi saya penggemar dan penikmat film gitu ya. Kita melihat biasanya sering habis nonton film saya diskusi sama teman. Saya menyadari kita ada banyak persepsi ya setelah menonton film. Jadi sangat mungkin persepsi itu muncul, sangat mungkin. Aduh ini kenapa sekarang kita sedang dijajah ya? Atau kita nih sedang penindasan ini. Jadi ada seperti itu. Hal lain ketika kita menonton adalah kita harus menjadi penonton yang siap atau ready. Jadi kita harus punya self confidence, self-thrown gitu namanya film, tapi kadang di film juga itu adalah penggambaran hal-hal yang nyata. Jadi saya melihat dari film-film itu justru kalau dari sudut pandang saya kita mungkin bisa berbeda ya. Memang faktanya, de facto hal-hal itu masih ada. Kan hal yang unik untuk diangkat itu adalah hal-hal yang memang tidak secara umum. Kalau di film mungkin itu masih terjadi 25%, 30%, tapi ada hal khusus keunikan yang bisa kita angkat, gitu ya. Keunikan itu, jadi ada benefit, ada added value-nya. Bukan berarti juga semua wanita seperti itu. Ada yang seperti itu. Kalau saya lihat ada kasus seperti itu, tapi tidak semua. Kemudian kita melihat dari sisi positif kan, ya saya juga satu demi satu saya katakan, tapi kita sebagai wanita ternyata dikasih anugerah untuk menjadi makhluk yang bisa lebih sabar, yang berbeda seperti itu. Jadi seperti gelombang itu bisa lebih, justru dengan segala hal itu kita bisa lebih tegar. Saya melihat di sini kita ada kekuatan sebagai wanita. Maaf juga yang male, kalau ini juga kita dikasih anugerah masing-masing kelebihan. Jadi masalahnya di sini bagaimana kita mengeksplor lagi. Terkadang adik-adik mahasiswi mungkin yang di sini tidak sadar akan potensi yang sudah dipunyai. Jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menggali potensi dan kekuatan yang sebenarnya dianugerahkan oleh Tuhan ke kita dengan sebaik-baiknya? Tapi kalau itu tentu sangat bermanfaat untuk lebih memberikan kita awareness, masih ada hal seperti itu, gitu ya. Jadi kalau ini terkait juga dengan pertanyaan Heru dengan case yang sudah disampaikan tadi, bagaimana saya memandang? Nah, ini kan ini adalah sesuatu masalah apalagi di Indonesia itu yang rumit. Karena kita masih merasa ego suami adalah tulang punggung keluarga. Suami adalah tulang punggung keluarga. Tentu kita di sini adalah masalah komunikasi, gitu ya. Dan
si perempuan juga kalau sudah dikasih kesempatan dia takut. Suami biasanya kalau perempuan sudah kerja, jangan-jangan saya tidak dihormati lagi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau suami adalah kepala keluarga, sekarang sudah kadang tulang punggung kalau dalam artian materi tidak ada di suami, di istri banyak. Nah ini tentu komunikasi. Karena hal yang sebaliknya malah terjadi, malah miris juga. Ada suami yang miskin, maksudnya dari sisi ini dia mengizinkan istrinya bekerja. Oke, saya lupa kisahnya di mana. Yang anaknya itu meninggal belum kekali. Karena si suami bekerja, si ibu juga bekerja sambil mencuci, jadi buruh cuci. Jadi dia biarkan anaknya bermain. Ini kan si suami mengizinkan anaknya bekerja. Tapi kemudian ada kejadian yang belum diempang. Ya nggak dalam-dalam banget, tapi anaknya masih 2 tahun meninggal. Itu dan itu juga miris. Jadi tidak berarti juga yang seperti tadi case suami tidak berikan bekerja jelek. Sebaliknya tidak berarti juga suami yang memberikan istri bekerja ini. Nah, ada kan kejadian yang mereka berboncengan, yang naik motor, jadi karena nanti istrinya harus bekerja ke sini, diangkutlah anaknya naik motor, kemudian kejadian yang lain. Saya melihat ini sebagai hal masalah komunikasi yang harus diselesaikan, ego, gitu ya. Dan si wanita juga tentunya kalau punya karir, punya tidak merasa senang-senang perintah-perintah. Tolong dong, aku capek. Tidak, kalau sudah sampai di rumah di dapur, tetaplah ingat dengan kodratnya. Walaupun tadi ada yang menyampaikan kalau ibu-ibu ngapain sih kuliah jauh-jauh, enggak nanti masak. Kalau dulu istilahnya kasarnya, toh berhubungan dengan di dapur yang isi ur-ur lagi apa ya, di sumur gitu, dan di kasur. Jadi ngapain jauh-jauh, itu urusannya kasur, sumur, dapur. Sekarang sumur mungkin nggak ada karena sudah ada lagi. Tapi tetap kita punya mengejar pendidikan yang tinggi adalah untuk membuat lebih wise. Seperti tadi manajemen waktu. Kalau suami masih bekerja, istri harus bekerja, ya janganlah ambil pekerjaan yang mana harusnya. Nah itulah gunanya pendidikan, membuat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Pendidikan itu menurut saya, apa sih pendidikan? Itu pertanyaan yang sangat susah. Tapi kalau saya mencoba menjawab sesimpel, pendidikan adalah segala sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang lebih wise, lebih bijaksana, memberi kita lebih baik, yang menjadi orang yang lebih baik, lebih nanti memberikan kita harapan untuk bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Di mana kita bisa mendapat pendidikan? Bisa di mana saja. Saya sebagai dosen, saya bilang justru ke mahasiswa, di sini justru mungkin waktu saya untuk ketemu adik-adik mungkin hanya 1 atau 2 jam, tapi makin lebih banyak waktu adalah di luar itu. Jadi pendidikan bisa didapatkan di mana saja, gitu ya. Bisa dari keluarga dan saya mungkin di rumah. Kalau anak saya di sekolah mungkin beberapa jam saja, sisanya di rumah, gitu ya. Dan tugas kita, nah sekarang waktunya kita manfaatkanlah teknologi. Jadi tantangan kita sekarang kan menyeimbangkan. Kita sudah tidak berjuang lagi untuk kesetaraan gender in general, walaupun di beberapa tempat masih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Alat perang kita salah satunya memanfaatkan teknologi, gitu ya. Dan kita memanfaatkan teknologi dengan lebih bijak. Kadang di rumah, karena kita bekerja nggak sempat, ada beberapa channel yang bisa kita pelopor di kabel, mungkin ya. Kemudian kalau yang agak susah tadi di TV-TV itu, mungkin kalau kita ada waktu, kita ada waktu. Kapan menjadi waktu yang tepat untuk menonton TV? Nah, seperti itu. Jadi pendidikan, kadang nonton TV pun kita harus dampingi. Kadang lihat, oh channel ini nggak bikin pinter deh, kita pilih yang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun enggak, itu nenek kemarin kakek. Kadang itu tantangan juga ada. Jadi singkatnya pendidikan bisa didapatkan di mana saja. Gitu ya, karena kita ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kemungkinan tadi dari Bapak Khairul tadi ya, kekerasan fisik yang masih kita dapatkan di beberapa perempuan, dan memang itulah tantangannya. Kalau kita melihat apa di Indonesia saja tidak, kadang di luar negeri pun itu masih kadang terjadi, gitu ya, kekerasan. Kemudian biaya pendidikan yang tinggi, nah itu memang salah satu kendala kita di Indonesia. Tapi khususnya untuk di level mahasiswa itu bukanlah excuse lagi. Apalagi kalau mau mendapatkan pendidikan luar negeri.
Sekarang kalau adik-adik searching di internet itu banyak sekali offering tentang scholarship, gitu ya, dari ASEAN ini, apalagi kalau kita di Udayana sudah banyak konsorsium yang memberikan kesempatan. Jadi biaya kalau melanjutkan studi sudah tidak hambatan lagi, gitu ya. Kemudian dari perayaan hari Kartini gimana sih? Apakah tepat? Kalau saya begini, tidak salah, gitu. Tapi Kartini tentu tidak berjuang dengan cara demikian. Dan ingat, Kartini tidak hanya berjuang untuk kaum wanita saja, tapi dia berjuang untuk bangsanya dulu, gitu ya. Nah, di sini memaknai Hari Kartini salah satunya kalau sekarang dikaitkan dengan itu, saya sangat setuju sekali untuk lebih membuka wawasan mahasiswa, lebih membuka wawasan kita. Saya pun sekarang masih belajar. Sudahkah saya sebagai wanita, saya sudah cukup berbuat untuk bangsa ini? Mungkin karena sekarang saya di statusnya Direktur of Center for International Program, yang bisa saya lakukan adalah memporin nih adik-adik mahasiswa, ayo kalau udah tamat S1, prepare. Sekarang S2, karena banyak sekali kita sudah mengadakan event-event seminar yang mengundang adik-adik mahasiswa untuk duduk manis mendengarkan informasi beasiswa dari partner kita langsung dari luar negeri, dari Swedia dan negara-negara manapun. Prancis yang terakhir, karena salah satu sponsor di acara ini ya, Prancis. Itu bahkan memberikan S2 dan S3 gitu ya ke Prancis. Jadi biaya memang tidak masalah lagi. Kemudian saya rasa kita sudah hampir menjawab semuanya. Mudah-mudahan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan semuanya, gitu ya. Oke. Jadi wajar atau double prize bisa nanti berkonsultasi langsung dengan panitia. Kita berikan pada yang pertama. Dan sebelum saya menutup, izinkan saya memberikan kesimpulan dari diskusi yang sudah kita lakukan bersama Ibu Miniba. Memang pada program sinema ini kita pertama menghadirkan film-film mengenai perempuan yang menggambarkan bahwa situasinya perempuan memang kedudukannya belum seideal daripada pemikiran kebanyakan orang, termasuk dari kaum laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Pasti ada berbagai macam permasalahan dan suatu kesempatan yang baik ketika yang hadir di tengah kita menjadi pembicara pada diskusi kali ini adalah sosok yang juga sangat memperhatikan pentingnya pendidikan. Terbukti dengan pengalaman beliau menempuh pendidikan di negeri lain, kemudian mengikuti berbagai macam bentuk organisasi yang melibatkan banyak orang juga, memberikan suatu kesempatan buat kita untuk lebih memperhatikan lagi bahwa pendidikan sangat penting atau bahkan menjadi satu solusi atau alternatif yang paling efektif untuk kemudian dapat memperbaiki kedudukan perempuan yang memang masalahnya telah kita saksikan sedari kemarin atau bahkan telah kita terima juga dari media massa, dari media cetak elektronik mengenai kedudukan perempuan yang sampai sekarang ini simpang siur. Masih ada permasalahan, masih ada pelecehan, masih ada prostitusi yang sekarang marak kembali. Salah satunya adalah mengenai pendidikan. Walaupun di sini Ibu juga memiliki perspektif bahwa pendidikan tidak hanya formal, tapi juga informal. Disitulah dimana kecerdasan kita sebagai perempuan khususnya seorang Ibu Raden Kartini pun kalau bukan sosok yang cerdas yang bisa memenangkan logika dan nalar, tidak akan melakukan perubahan yang gampang hingga detik ini. Beliau bisa membaca, bisa menulis surat. Sosok yang menggambarkan beliau adalah cendekiawan. Pada akhirnya memiliki nalar dan logika yang baik untuk memiliki visi yang dia yakin bahwa perempuan pun bisa maju. Jadi intinya adalah kita sangat beruntung kehadiran sosok Ibu Miniba yang kembali mengingatkan kita khususnya perempuan bahwa pendidikan formal maupun informal itu penting, khususnya untuk memperbaiki masalah-masalah yang telah terrefleksikan dari film-film yang kita saksikan pada program Sinema Bintara ini. Jadi sekian, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala apresiasi.